Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Puturati Puspita Dewi, NIM 18110310181, nomor absen 18, kelas PGSD 5B Denpasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bangun datar. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Di sini kita akan belajar matematika tentang bangun datar. Pasti kalian tahu apa sih itu bangun datar? Ya, betul sekali. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang tersusun atas titik dan garis. Bangun datar itu banyak macam-macamnya. Yang pertama, persegi panjang. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga, ada segitiga. Yang keempat, ada lingkaran. Yang kelima, ada trapesium. Yang keenam, ada jajar geyang. Yang ketujuh, ada layang-layang. Dan yang kedelapan, ada belah ketupat. Tapi di sini kita hanya membahas 3 bangun datar yang mudah dijumpai di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, langsung saja ya ke materi. Yang pertama itu ada persegi panjang. Nah, saya sudah gambarkan di sini bentuk persegi panjang. Di kelas banyak sekali benda-benda yang berbentuk persegi panjang seperti papan tulis, penggaris, dan lain-lain. Apa sih itu persegi panjang? Persegi panjang merupakan suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi, di mana kedua sisi saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, yang disebut 4 sisi itu yang ini, 1, 2, 3, dan 4. Persegi panjang memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut siku-siku. Yang dimaksud sudut siku-siku dalam persegi panjang yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, inilah 4 sudut siku-siku dalam persegi panjang. Persegi panjang juga memiliki 2 diagonal yang sama panjangnya. 1, 2. Inilah yang disebut diagonal. Persegi panjang memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, persegi panjang juga memiliki beberapa rumus. Yang pertama ada rumus luas persegi panjang. Yang kedua ada rumus keliling persegi panjang. Nah, apa sih itu rumus luas persegi panjang? Gimana sih caranya kita mencari rumus tersebut? Di sini saya akan menjelaskannya. Rumus luas persegi panjangnya itu panjang dikali lebar, sangat mudah. Mana yang disebut panjang dan mana yang disebut lebar? Yang disebut panjang yaitu garis yang ditarik dari kiri ke kanan, atau sebaliknya garis yang ditarik dari kanan ke kiri. Itu yang disebut panjang. Nah, langsung kita tulis di sini panjang. Mana yang disebut lebar? Yang disebut lebar yaitu garis yang dititik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu disebut lebar. Nah, langsung kita ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini saya akan menentukan panjangnya itu yaitu 4 cm dan lebarnya 2 cm. Langsung kita masukkan dalam rumus, di mana rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya sudah ditentukan yaitu 4 cm, kita tulis. Dikali lebarnya sudah ditentukan yaitu 2 cm, kita tulis. Jadi 4 kali 2 berapa? Ya, betul sekali, 8 cm. Jadi jawabannya 8 cm. Udah kan? Jadi selanjutnya kita mencari keliling. Di sini keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikali kurung buka panjang ditambah lebar. Kembali ke kurung tutup.
Sekarang kita masukkan angkanya. Yang 2 diturunin dikali kurung buka, panjangnya 4 ditambah lebarnya 2. Nah, kita jumlahkan. 2 dikali 4 tambah 2 berapa? Ya, betul, 6. Jadi 2 dikali 6 berapa? 12. Ya, betul, 12 cm. Jadi jawabannya 12 cm dari keliling persegi panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas bangun datar persegi. Yang tadi itu persegi panjang. Nah, sekarang persegi. Apa sih beda dari persegi panjang dengan persegi? Tentu saja beda. Yang persegi panjang itu ada panjang dan ada lebarnya. Kalau persegi tidak ada panjang atau lebar. Persegi hanya memiliki 4 sisi, yang dimana kedua sisinya saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini yang disebut sisi, dan sisi. Kalau di dalam kelas itu benda yang termasuk bentuk persegi, yang mana ayo? Ya, betul sekali. Yang pertama itu ada teras atau lantai. Itu berbentuk persegi, di mana lantai atau persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan memiliki 4 sudut siku-siku juga. 1, 2, 3, 4. Sama juga memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, kalau di persegi panjang, luasnya itu panjang kali lebar. Kalau di persegi beda rumusnya, luas persegi dengan keliling persegi itu beda. Kalau luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Kalau keliling persegi yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi tambah sisi atau 4 dikali sisi. Nah, yang mana juga boleh kalian gunakan agar lebih mudah nantinya. Sekarang kita cari luas persegi dulu ya. Di sini saya kasih contoh soal sisi dari sebuah persegi itu 4 cm. Di sini juga otomatis 4 cm. Nah, kita cari satu-satu dari luas persegi. Baik, di sini saya akan menggunakan rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, di mana sisinya sudah ditentukan yaitu 4 cm, kita masukin 4, angka 4 dikali 4 cm juga. Sama dengan 4 kali 4 berapa? Ya, betul, 16 cm. Jadi luas persegi dalam soal ini yaitu 16 cm. Udah kan? Sekarang kita lanjut untuk mencari keliling persegi. Keliling persegi itu luasnya itu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 kali sisi. Kita gunakan rumus 4 kali sisi ya biar mudah dan cepat. 4 kali sisi. Kita turunin angka 4-nya. Sisi sudah ditentukan yaitu 4 juga. Jadi keliling persegi yaitu 16 cm. Luas sama keliling sama hasilnya. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda menurut angka yang ditentukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan bangun datar yang ketiga yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini mudah sekali dijumpai di dalam kelas seperti benda yang berbentuk lingkaran yaitu jam dinding dan tutup botol. Itu semua berbentuk lingkaran. Dan apa sih pengertian dari lingkaran? Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang dimana semua titik memiliki jarak tertentu yang sama dari titik pusatnya. Nah, yang mana disebut titik pusat? Titik pusat dari lingkaran yaitu di sini. Di dalam lingkaran juga ada yang namanya jari-jari atau diameter. Yang disebut diameter yaitu kita cari garis dari sini.
Ini yang disebut dari diameter lingkaran. Nah, yang mana disebut jari-jari? Jari-jari itu yaitu setengah dari diameter. Nah, misalnya diameternya 14 cm. Otomatis jari-jari dari lingkaran itu yaitu 7 cm. Setengah dari lingkaran yaitu 7 cm. Kita langsung ke rumus saja ya. Rumus lingkaran ada luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat atau pi kali r kali r. R itu jari-jari dan pi itu sudah ditentukan yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, pada saat kapan kita menggunakan 22/7 dan pada saat kapan kita menggunakan 3,14. 22/7 ini digunakan pada saat kita menghitung luas maupun keliling lingkaran menggunakan kelipatan 7. Nah, contoh kelipatan 7 itu ada 7, 49, 21, dan lain-lain. 14 juga merupakan kelipatan dari 7. Nah, kita lanjut dari keliling lingkaran. Keliling lingkarannya itu pi kali d atau 2 dikali pi dikali r. Yang mana juga boleh kita gunakan nanti untuk menghitung luas maupun keliling. Kita langsung ke contoh soal ya. Luas lingkaran. Nah, sebuah lingkaran ditentukan jari-jarinya yaitu 14 cm atau diameter 14 cm. Sekarang kita menentukan berapakah luas lingkaran tersebut. Luas lingkaran sama dengan pi dikali r dikali r. Nah, pi-nya 22/7 karena diameter ditentukan 14. 14 merupakan kelipatan dari 7. Jadi dikali diameter 14, jadi jari-jarinya 7. Dikali 7 dikali 7. Di sini kita coret ya untuk memudahkan mengerjakan soal. 7 bagi 7 1, masih sisa 1. Jadi 22 kali 7 yaitu berapa? Ya, 154 cm. Jadi luas lingkaran yang berdiameter 14 itu luasnya 154 cm. Lanjut kita ke keliling. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi sudah dijelaskan diameternya 14. Sekarang kita tinggal masukin angkanya. Jadinya pi dikali d. Pi sudah ditentukan 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7 dikali 14. Nah, sekarang kita coret 14 dibagi 7, sisanya 2. Jadi 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Ya, inilah jawaban dari keliling lingkaran dari soal ini. Mudah kan? Soal-soal yang lain nanti kalian bisa coba di rumah ya. Baik, sekian pemaparan materi tentang bangun datar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om.